Shalom. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah masuk di bulan Maret ya. Di minggu yang pertama ini, puji Tuhan kalau kita boleh ada dan kita bisa beribadah pada hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kita. Dan minggu ini kita membahas satu topik, yaitu tentang keluarga. Karena memang di dalam jadwal kita, di dalam tema-tema tahun ini, minggu pertama itu akan dibahas tentang keluarga. Bagaimana kita terus dibekali dan dipimpin di dalam berkeluarga yang sesungguhnya yang Tuhan boleh inginkan di dalam kehidupan kita. Minggu ini kita membahas tentang keluarga, krisis dan kekuatan. Ternyata di dalam berkeluarga banyak hal, kenyataan-kenyataan yang ada. Kenyataan bisa juga bahagia, manis, tetapi ada juga kenyataan yang begitu bergumul berat di dalamnya dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Ini satu pasal yang cukup panjang, tetapi saya rindu kita baca bersama ini. Karena ini tidak bisa kita pisahkan, ini satu rangkaian peristiwa yang harus kita pelajari bersama. Kita baca secara bergantian ayat ini, saya bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu sekalian baca ayat yang genap. Kita selesaikan baca sampai di ayat 24. Sekali lagi 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24 saya memulai. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya.
Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Katanya, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tetap setia dengan sungguh-sungguh merenungkan dan terlebih melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, kita melihat di dalam teks ini sebuah peristiwa panggilan dalam kehidupan Elia untuk menyatakan kebenaran secara khusus kepada Ahab dan juga istrinya Izebel. Jadi ini satu peristiwa yang terjadi di bangsa Israel bahwa seorang pemimpin mereka malah berbelok arahnya kepada pihak lain, yaitu kepada Baal. Untuk itu karena anugerah Tuhan bagi Israel yang dimana dia tidak pernah meninggalkan mereka sekalipun ada jatuh bangunnya hidup mereka, percaya iman mereka, tetapi kasih karunia Allah itu selalu ada bagi Tuhan, selalu memperhatikan mereka. Dan dia pakai Elia untuk menyampaikan kebenaran ini, bahwa apa yang disembah Ahab itu tidak benar. Allah yang benar adalah Allah Israel itu sendiri. Dan dengan hal itu maka ada satu proses perjalanan kehidupan Elia yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam menyampaikan kebenaran itu kepada Ahab. Yaitu ketika waktu itu terjadi satu musim yang begitu mengerikan, yaitu kekeringan yang begitu panjang. Dan di situ Allah menolong dengan penyertaan yang sempurna kepada Elia. Dia menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit. Dan di situ Tuhan menjaga dengan menyediakan air di situ, menyediakan burung gagak untuk membawa makanannya secara sederhana. Sebenarnya kenapa Allah memakai burung gagak untuk mempersiapkan mengantarkan makanan kepada si Elia? Kenapa bukan burung yang lain? Sebenarnya burung gagak ini sederhana sekali. Dia ini pemakan bangkai sebenarnya. Dan dia ini, burung ini dipakai Allah. Tetapi saya melihat di sini sebenarnya Elia baik-baik saja ketika dia makan apa yang dikasih burung gagak itu. Saya lihat di situ bahwa bukan masalah makanan yang dia makan dan dia minum oleh Elia, tetapi poin pentingnya di situ siapa yang memberi makanan itu. Saya melihat dari sisi yang lain bahwa bukan dari makanan yang dia bisa makan dan minum, dari burung gagak yang begitu sebenarnya ya kotor dengan kesehariannya. Tetapi saya melihat siapa yang memberi makan itu, siapa yang memakai burung yang kotor itu. Artinya apa? Bahwa kita kembali dari sumbernya itu. Bukan dari hasil dari pemberian sumber, tetapi sumbernya itu kembali kita lebih dalam, lebih belakang. Tetapi kita terkadang dijebakkan satu penyataan bahwa sekarang kita lebih fokus dari apa yang ada, sedangkan dari sumber itu kita melupakan itu. Dan saya melihat, Tuhan ini luar biasa. Bahwa apapun yang dimakan Elia dari burung gagak itu tidak ada apa-apa. Karena sumber yang memberi itu Allah. Dan itu ada satu jaminan, tidak masalah. Kenapa? Poin penting ini saya melihat bahwa kita tidak boleh lupa dari sumber yang utamanya. Jangan sampai fokus kita dari apa yang kita lihat, dari makanan yang dibawa oleh burung gagak. Tetapi sebenarnya Tuhan yang memberi makan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya perjalanan Elia, Tuhan menyuruhnya bahwa ada satu keluarga di sana, yaitu janda Sarfat. Di ayat tadi kita melihat ini poin mendasar sekali, bahwa ini langkah atau awal pertama peristiwa ini bisa terjadi. Saya melihat kalimat ini sangat menentukan dengan peristiwa selanjutnya. Baik perjalanan pelayanan Elia, begitu juga janda Sarfat ini Bapak Ibu.
kalimat ini sangat penting saya lihat dikatakan di situ, aku Allah telah memerintahkan, telah mempersiapkan, telah merancangkan lebih dulu. Wah, ini luar biasa saya lihat kalimat firman Tuhan ini Tuhan. Saya waktu siapkan malah lebih cepat saya lihat apa reaksi janda. Padahal ayat ini awalnya satu kenyataan bahwa ternyata masalah ini, peristiwa ini, Allah yang memulai, Allah yang mengatur, Allah yang menyelesaikan. Kalimat ini menentukan Bapak Ibu. Ternyata ini bukan satu rencana Elia saja untuk datang kepada janda Sarfat ini. Bukan juga kebetulan janda Sarfat menerima tamu Nabi Allah yaitu Elia. Tetapi ada satu rencana Tuhan, ada satu pengaturan Tuhan, ada satu hal yang dimulai oleh Allah. Dan dia juga akan menyelesaikan peristiwa ini. Dan kita melihat Bapak Ibu luar biasa. Indah sekali cerita ini. Indah sekali peristiwa ini. Sungguh luar biasa. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa ini awal dari setiap peristiwa ini. Bahwa aku telah memerintahkan. Ini berguna buat Elia. Elia harus tahu bahwa aku yang memulai ini, aku yang mengatur ini, aku yang akan menyelesaikan ini Elia. Dan juga kena kepada Sarfat, ternyata sebelum Elia datang ke rumah janda ini, ternyata Tuhan sudah memerintahkan lebih awal. Wah, ini sangat menarik. Ini keindahan setiap kita hamba Tuhan kalau meneliti, menafsirkan, mempersiapkan. Ini sukacita buat saya. Ternyata ya betul, segala sesuatu ini tidak akan bisa terjadi tanpa Tuhan yang merencanakan. Saya terberkati ini, bahwa Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang mempersiapkan Bapak Ibu segala sesuatu. Dan saya juga berkata di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, juga Allah yang memulai keluarga kita. Allah yang mengatur keluarga kita. Allah yang menyelesaikan setiap krisis persoalan yang boleh kita alami di dalam keluarga ini. Firman Tuhan ini sangat jelas bahwa dia segala sesuatu itu dia sudah rancangkan sedemikian rupa. Dan saya ingatkan bagi kita, keluarga kita, ada Tuhan yang menggagas. Artinya Tuhan yang merencanakan dari awal, ada perasaan sampai ada keputusan final bahwa kita sama-sama mencintai dan siap membentuk satu keluarga. Artinya bahwa perasaan itu adalah dari Allah. Sehingga kita harus tetap ingat nantinya perasaan awal yang Tuhan berikan. Tidak boleh lupa ketika ada masalah di dalam keluarga. Karena perasaan awal itu Tuhan yang memulai. Saya sendiri juga ketika saya lihat istriku saat ini, Tuhan tolong perasaan itu. Awalnya cinta sekali. Walaupun kami dijodohin Bapak Ibu. Tetapi saya lihat firman Tuhan ini. Jangan lupa kasih mula-mula Allah. Yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Sehingga apapun kondisi keluarga kita, Tuhan yang memberikan cinta itu. Saya takut jangan kita hianati cinta yang Tuhan berikan dalam hati kita. Sampai di titik itu saya merenungkan Tuhan iya. Tuhan yang memulai itu. Tuhan yang memberikan perasaan itu. Sampai kita mampu ambil keputusan bersama. Siap? Oke siap. Mari kita membentuk satu keluarga. Dan bukan kita yang mau membentuknya, tapi Tuhan yang menaruh inisiatif itu. Perasaan itu. Tanggung jawab bersama itu. Sehingga kesimpulannya keluarga adalah Allah yang memulai. Allah juga yang mengatur. Dan Allah yang menyelesaikan setiap pergumulan kita. Saya ambil makna firman Tuhan ini. Tuhan ingatkan saya dan juga jemaat kita bahwa cinta yang Tuhan berikan dalam keluarga tidak boleh kita anggapnya hanya waktu itu pas pacaran aja Pak. Kalau sudah banyak pergumulan saya ini lebih baik yang lain, mungkin lebih banyak solusi atau lebih sukacita, itu nggak boleh begitu. Dan saya disadarkan juga firman Tuhan ini tidak boleh harus disampaikan kepada kita semua. Dan saya sendiri juga. Walaupun dia ini istri kita seperti apa saja, mungkin tambah besar, tambah cantik dan segala macam. Enggak apa-apa karena cinta itu Bapak Ibu. Harus kita ingat itu. Laki-laki harus hati-hati ya. Hati-hati ya. Dan bukan juga laki-laki, perempuan juga maaf. Harus kita terus terang kali ini. Tidak ada bedanya sekarang. Sekarang itu berlomba-lomba Bapak Ibu.
Ya, berlomba-lomba seakan-akan bersaing. Mana yang lebih duluan ini segala. Enggak boleh begitu. Itu salah. Harus pertahanan. Kalau sudah Tuhan satukan, dalam firman Tuhan tidak ada manusia yang bisa menceraikan itu. Itu penting prinsip di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bertanya, kenapa sih Tuhan mengatur hal ini kepada janda yang penuh dengan kekurangan? Kenapa sih Tuhan menyuruh Elia untuk pergi kepada keluarga yang sebenarnya tidak mampu untuk melayaninya? Tidak mampu untuk memberi minum saja atau makan saja, tidak bisa Bapak Ibu. Tetapi kenapa Allah mengatur sedemikian rupa, seakan-akan ini Allah memberikan beban buat janda ini. Sudah menderita, sudah bergumul berat, tetapi ada tamu yang harus dilayani. Ada tamu yang harus diperhatikan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini bahwa ini janda yang punya anak satu. Dan persediaan makanan mereka itu tinggal sedikit, segenggam. Saya coba lihat tadi, saya coba pegang beras. Seperti apa sih segenggam? Dan saya kasih di piring, gak banyak. Apalagi ini tepung, segenggam. Saya coba ambil sebanyak-banyak, saya kasih juga di piring, gak terlalu banyak Bapak, kecil sekali. Dan saya melihat Tuhan, seperti itu yang dialami oleh janda Sarfat ini. Segenggam dan ada minyak, tinggal sedikit saja dibuli-buli, tersisanya. Dan apalagi ditambah Bapak Ibu, waktu itu di daerah Sidon dan daerah di situ ada satu musim yang begitu mengerikan, yaitu musim kemarau. Tidak ada air, tidak ada makanan yang bisa tumbuh karena kekeringan yang terjadi. Tetapi ini pertanyaan, mengapa Allah mengatur seperti ini? Seharusnya Allah mencari orang atau orang Israel yang mampu untuk bisa menampung si Elia di dalam melayani untuk menyatakan firman Tuhan. Tetapi kita melihat di sini, inilah keindahan tadi. Kembali di ayat yang 9 tadi, bahwa aku telah memerintahkan, aku telah mengatur itu, aku telah mempersiapkan itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya melihat reaksi dari janda ini luar biasa. Tidak ada satu penolakan, tidak ada satu kemarahan yang begitu serius bahwa lo kok engkau datang di sini. Tetapi kita melihat bahwa karena Tuhan yang bekerja lebih dulu dalam hati janda ini, dia melihat bahwa apa yang dia lakukan kepada Nabi Allah itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dan dengan hal itu ada satu pernyataan yang saya kutip juga, bahwa sekecil apapun kasih kita yang tulus itu adalah sangat penting, sangat berguna bagi seseorang. Mungkin itu jawaban bagi dia, seperti kasih Allah yang selalu mencukupi kita. Sekecil apapun, sesederhana apapun kasih kita yang tulus itu bisa menjadi jawaban yang sangat besar bagi seseorang. Dan itu merupakan kasih Allah yang sesungguhnya bagi hidup kita. Saya melihat Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kasih yang begitu terbatas dari janda ini. Dia berkata bahwa sesungguhnya aku tidak punya apa-apa. Sesungguhnya aku tidak punya apa-apa di dalam ini. Dalam hidup ini hanya segenggam tepung dan minyak di buli-buli yang tersisa. Sedikit sekali Bapak Ibu. Tetapi kita melihat hal ini, bahwa apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, sekecil apapun, itu bisa jawaban yang terbesar buat orang-orang yang mungkin membutuhkannya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita langsung melihat dalam peristiwa ini, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Bahwa di ayat 10 dan 12 tadi di situ dikatakan bahwa ketika Elia menyampaikan permintaannya kepada janda ini, ayo ambil aku minum dan juga sekalian ambil buatku sepotong roti. Dan kita melihat di sini reaksi dari janda ini, sekali lagi dia tidak ngamuk, dia tidak marah-marah. Oh, siapa kamu? Saya enggak kenal kok. Apalagi Sarfat ini Bapak Ibu tidak kenal dengan Allah Israel. Dia tidak percaya dengan Allah Israel. Beda dengan keyakinan iman Elia Bapak Ibu. Tetapi kok seakan-akan nyaman sekali perasaan si janda ini, dengan santai, dengan baik.
Menghargai Elia. Orang baru yang tidak pernah ketemu, tetapi reaksinya baik Bapak Ibu. Saya lihat, wah luar biasa ini. Coba kalau saya sendiri orang baru, tiba-tiba dia minta air, dia minta makan, saya sendiri ya mikir juga, siapa, jangan-jangan ada maksud lain ini. Jangan-jangan dia ada satu tujuan yang tidak baik ini. Tetapi kita melihat ini janda Sarfat dengan reaksi yang begitu indah. Dia menghargai. Saya memilih kata menghargai ini. Kenapa? Karena penting sekali. Bahwa di dalam satu kenyataan yang ada, terkadang kita tidak punya satu rasa yang ingin menghargai orang yang, apalagi yang tidak kita kenal. Dan apalagi kalau hal ini untuk melayani dia. Berat Bapak Ibu dan tidak gampang demikian. Tetapi kita melihat bahwa karena kembali tadi, karena Allah telah memerintahkan janda itu, dia mampu untuk melakukan ini. Wah luar biasa. Ya begitu indah cerita ini ya, sungguh luar biasa. Janda ini menghargai Elia, melayaninya dia. Luar biasa Bapak Ibu. Dia punya hati sekalipun dia tidak sama dengan iman Elia. Tetapi ada satu itu tadi, saya melihat itulah pekerjaan Tuhan. Saya mikir lebih ini lagi. Itu ya, kalau Tuhan sudah memakai seseorang, kalau Tuhan sudah duluan menjamah seseorang itu, apapun yang terjadi, pasti ada satu reaksi yang bisa memuliakan Tuhan. Itu yang poin yang saya dapatkan sih Bapak Ibu. Saya coba renung-renungkan lebih dalam, apa sih makna dalam bagian ini. Sekali lagi bahwa kita anak Tuhan yang sudah duluan dijamah oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Apapun reaksi yang ada di dalam hidup kita, ada memberikan satu rasa, memberikan satu dampak yang baik kepada sesama kita. Menghargai, melayani orang lain. Ini tidak gampang, tetapi ini kita belajar dari janda Elia. Janda Sarfat ini, bahwa karena jamahan tadi, duluan Tuhan sudah siapkan ini. Maka semua bisa berjalan dengan baik. Terapan dalam hidup kita juga, saya yakin kita semua anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah duluan kasihi. Dan kiranya kita juga punya satu sikap hal sedemikian ini. Bahwa kita harus saling menghargai orang lain. Orang yang baru pun atau orang yang berbeda dengan kita pun, kita harus punya sikap ini. Menghargai mereka dan apalagi melayani, mengasihi mereka. Yang kedua Bapak Ibu, ini penting. Dia jujur keadaannya. Janda ini jujur keadaannya bahwa sesungguhnya tidak ada apa-apa. Hanya segenggam tepung dan juga minyak dibuli-buli ini. Dia tahu keadaannya bahwa sebenarnya tidak layak saya berikan ini kepada hamba Allah. Kepada Elia ini, dia jujur benar-benar. Sesungguhnya ini sisa makanan kami. Ini sisa makanan yang benar-benar tidak ada lagi sebenarnya nilai untuk kita bisa berikan kepada orang lain. Saya melihat kejujuran dari janda ini luar biasa Bapak Ibu. Dia jujur dengan keadaannya. Sebenarnya tidak layak untuk apa saya berikan, ini sisa. Dan tidak banyak bagaimana bisa mengolah dengan tepung yang begitu ini, enggak buat terbentuk apa. Saya coba mikir-pikir juga ketika saya berikan di piring, apakah bisa terbentuk satu kue bulat atau apa. Saya nggak sempat tanya Bu Masa, tetapi sebenarnya saya tadi mau tanya, kayaknya ini ragu sih kalau saya basahin, kecil tinggal apa ya, dikit Bapak Ibu. Waduh gimana ini? Ini dikasih kepada Elia. Ini loh. Dan minyak untuk goreng tinggal sedikit. Saya coba teliti berapa sih sedikit ini. Benar-benar sedikit berapa. Bisa dikatakan ada penafsir. Itu bisa dihitung dengan tetesan yang tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Sisa minyak itu. Tetapi kita melihat dia jujur kepada Elia. Ini loh keadaan saya. Tidak ada apa-apanya lagi. Apalagi saya, mungkin dia berkata keseharian saya hanya mencari kayu di pintu gerbang kota. Enggak ada pekerjaan khusus, tidak ada dia bekerja apa di kantor dan segala macam. Tidak. Hanya dia hidup di dalam belantara yang begitu krisis, begitu menderita, begitu susah luar biasa Bapak Ibu. Apalagi dia punya anak satu. Tidak gampang itu. Apalagi ada anak,
untuk mencukupi kebutuhan saja. Wah, tidak gampang. Dan kita tahu semuanya ini. Bapak Ibu Nekasoli, ini keadaan janda. Dan dia jujur keadaannya. Artinya apa? Kenapa saya memilih kata jujur dalam keadaannya? Dia sebenarnya sedang menghormati Elia. Bahwa ini keadaan saya. Kalau engkau berkenan dengan tepung segenggam ini, saya akan berikan. Sebenarnya itu kalimat sederhananya sebenarnya. Tetapi apa yang dilihat Tuhan dan Elia di sini bukan masalah besar pemberianmu, bukan masalah banyaknya pemberianmu, tetapi kejujuran hatimu, keadaanmu, engkau berikan yang terbaik. Di dalam konteks ini Bapak Ibu, janda Sarfat ini memberikan yang terbaik habis-habisan, tidak ada lagi sisanya. Dia mau kasih apa? Tidak ada. Tapi dia berikan di dalam kejujuran keadaannya, dia berikan kepada Elia itu. Namun dengan itu ada satu percakapan yang terjadi. Elia berkata, tidak apa-apa. Sebenarnya ini kata bahasa saya sederhana. Tetapi Elia berpesan, kamu buat untuk saya dulu. Baru kepada anak-anakmu. Saya juga nggak masuk akal bagaimana bisa dibagi kue itu kalau bisa terbentuk satu. Masa dicucul dibagi kasih ke ini. Masa juga dibagi. Udah kecil masih bagi. Baru mereka harus makan Bapak Ibu. Anaknya juga lapar. Mungkin seorang ibu nggak bisa nahan lah atau bisa tidak mau makan. Pasti dia utamakan anaknya, biasanya seperti itu ibu. Ini kue kecil. Dan Elia bilang, kasih saya dulu dong. Wah, ini menurut saya janda Sarfat ini berat untuk memikirkan itu, gimana sih hal ini. Seakan-akan memaksakan atau wah, merepotkan sekali gitu loh. Tetapi kita melihat dalam bagian ini, ternyata ada pesan Tuhan di balik itu. Bahwa janda Sarfat ini benar-benar dengan tulus hatinya melayani Elia, melayani Tuhan. Dan jujur keadaannya, bahwa seperti ini keadaanku, aku tidak apa-apa. Janda Sarfat berkata bahwa aku tidak mampu, aku tidak ada hal yang bisa saya berikan. Dan saya melihat di situ Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu sebenarnya. Bukan berarti Tuhan menyakiti hati Sarfat di situ. Bukan berarti Tuhan semakin memperburuk keadaan Sarfat, tidak. Tetapi hari ini memberikan satu makna rohani bagi kita. Oh, di dalam keterbatasan kita apapun keadaan kita, Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kita. Artinya apa? Kita juga harus sadar bahwa kita ini tidak apa-apa seperti Sarfat ini. Dia tahu, dia sadar, dia akui kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak apa-apa. Ini penting sekali Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Sarfat ini melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Elia. Ketika sudah dia buatkannya, ternyata ada satu peristiwa yang begitu besar. Kalau istilah kita, ada mujizat yang luar biasa terjadi Bapak Ibu. Hebat sekali hal ini. Dan kita lihat di dalam respon si janda ini. Kenapa bisa terjadi mujizat itu? Karena ada satu keyakinan di dalam firman Tuhan. Di dalam kekurangan, keterbatasan yang begitu menderita itu, dia tidak menyerah keadaan itu. Dia tidak takut, dia tidak khawatir dengan keadaan itu. Tetapi apa yang disampaikan Elia, sebenarnya itu adalah perkataan Tuhan melalui Elia. Dia meyakini firman Tuhan ini. Dikatakan di situ ayat 13 bahwa sungguh luar biasa. Elia berkata, janganlah takut. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dia percaya firman Tuhan, dia percaya janji Allah di dalam hidupnya. Dan yang terjadi di ayat 16 itu luar biasa Bapak Ibu, bahwa dia di situ dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan
Elia. Saya dalam bagian saya juga hati-hati berkata Bapak Ibu. Terkadang hamba Tuhan salah membawa firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa kasih ke hamba Allah dulu, ke hamba Tuhan dulu. Semua kasih dulu seperti janda ini. Maka akan berlimpah. Saya enggak katakan itu. Dalam konteks ini bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Ya, ada juga hamba Tuhan yang berkata, seperti janda ini kasih semua itu hartamu dan segala macam, maka akan juga balaskan beberapa kali. Itu salah Bapak Ibu. Bukan konteksnya seperti ini. Dan saya hamba Tuhan, saya berkata, bukan ini maksud dalam firman Tuhan ini. Artinya apa? Sedang memberikan satu pembelajaran bagi kita. Bahwa kita tahu bahwa sumber yang terbaik, berkat yang terbaik itu dari Tuhan. Di dalam keadaan kita yang berkekurangan, yang terbatas ini, hanya kepada Tuhan saja ada satu anugerah yang terbesar. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ada satu hati kita ini percaya pada janji firman Tuhan. Bukan kepada yang lain. Jadi kalau ada firman Tuhan memakai ini biasanya hamba Tuhan yang ya biasa itu. Wah yuk kasih memberikan terlebih habis-habisan. Dan akan dilimpahkan seperti janda ini. Tidak akan habis-habis tepungnya. Tidak akan habis-habis minyaknya. Itu waduh tidak benar Bapak Ibu ya. Yang penting hamba Tuhan cukup dalam hidupnya itu aja ya. Ya jangan terlalu inilah ya. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini kita belajar harus yakini firman Tuhan itu seperti janda. Ini yang kita pegang. Ini yang kita harus imani di dalam hidup kita bahwa apa yang Tuhan sudah janji itu akan terjadi. Itu prinsipnya. Artinya apa? Oh, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sebenarnya itu prinsip di dalam firman Tuhan ini. Selanjutnya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa ketika terjadi mujizat itu, melimpah dengan makanan yang ada tepung tadi. Minyak yang tidak pernah habis-habisan sampai musim kemarau itu berhenti. Tetapi kita melihat malah ada satu krisis lagi. Ada satu pergumulan begitu berat lagi. Sudah senang, sukacita. Tetapi tiba-tiba dikatakan di situ setelah itu, sesudah itu anak perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Waduh sudah senang, sudah melayani. Elia sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi kok ada pergumulan lagi. Datang lagi pergumulan ini. Ini anak satu-satunya Bapak Ibu sakit. Dan sakitnya itu bukan hanya demam panas saja. Tetapi benar-benar sakit parah serius. Dan mati. Dikatakan itu nafasnya tidak ada lagi. Waduh mungkin janda Sarfat berkata, Tuhan apa sih masih yang kurang ini? Apa sih yang masih belum sempurna ini? Saya sudah melakukan terbaik buat Elia. Tetapi kok anak saya sakit dan mati Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Ini penting sekali Tuhan membawa dalam satu keadaan si janda ini. Bahwa pergumulannya itu secara jasmania tadi kekurangan makanan. Kekurangan perhatian sosial yang diakui di dalam masyarakat. Kekurangan kepedulian orang lain karena dia seorang janda yang dianggap remeh dan tidak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan menyatakan hal ini. Sebenarnya itu bukan masalah pokok penting. Tetapi ini peristiwa yang terjadi. Anakmu bagaimana ketika engkau mengalami anakmu sakit dan mati. Wah ini luar biasa. Apabila dikasihi oleh Tuhan, janda ini berkata kepada Elia, jangan-jangan kedatanganmu ini membawa kemalangan buat saya. Jangan-jangan kedatanganmu ini membawa aku mengingat kembali kesalahan-kesalahanku. Seakan-akan janda ini menuduh dirinya bahwa dia paling berdosa, dia yang paling memang, waduh Tuhan kadang-kadang memang saya tidak baik, makanya keadaan saya seperti ini. Terkadang kita juga seperti itu Bapak Ibu, menyalahkan diri kita di hadapan Tuhan. Begitu berat pergumulan kita, apalagi seperti ini anaknya sakit. Dan dia berkata kepada Elia, "Merti tujuanmu ke sini untuk membawa malapetaka buat aku." Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, itu yang dialami oleh janda. Dan saya kira itu wajar ya. Seperti itu tiba-tiba sudah terjadi luar biasa mujizat, malah anaknya yang diambil. Ini sebuah musim hidup atau kenyataan hidup yang langsung berubah Bapak Ibu. Dan itu kenyataan yang terjadi. Tetapi kita melihat karena Allah tadi yang sudah merancangkan semuanya ini. Maka Tuhan
berkata bagi kita hari ini juga. Saya ambil satu kalimat ini dan pernah saya juga share di dalam Facebook saya. Kalimat ini saya juga terberkati kembali bahwa di dalam hidup kita ini ada kalanya manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Saat kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Berikan ruang kepada Allah untuk bekerja. Jangan berjuang sendiri karena kekuatan manusia terbatas, Bapak Ibu. Saya juga terus ingat-ingat kalimat ini, kalimat bijak ini. Bahwa Tuhan terkadang kami mau berjuang sendiri. Terkadang kami mau mencari solusi sendiri. Tetapi di dalam bagian ini kita diingatkan bahwa kita manusia terbatas. Berikan ruang kepada Allah. Allah yang bekerja bagian itu. Di dalam sisi hidup kita ini ada bagian-bagian tertentu yang kita tidak mampu atasi, Bapak Ibu. Kita ini manusia terbatas, bukan manusia superhero atau super yang hebat, tidak. Di dalam kalimat ini, ya betul, kita coba merenungkan. Di titik itu Tuhan yang bekerja, bukan kita. Dan firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 3. Dia berkata bahwa sebab aku ini Tuhan Allahmu. Kata lagi, aku ini Tuhan Allahmu. Memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Kalimat ini penting juga ditekankan. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, ini kasih oleh Tuhan bagi kita. Oh, seperti janda Sarfat ini. Mungkin kalau kita berada di keadaan yang seperti itu juga tidak gampang. Tetapi mari kita melihat bahwa apa yang dialami janda itu, Tuhan yang bekerja, bukan dia yang berusaha. Artinya apa? Tuhan punya satu hal yang harus dia boleh izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan dia yang bekerja itu. Dia yang melakukan itu, bukan kita yang mengusahakannya. Percayalah di dalam firman Tuhan ini dalam Yesaya bahwa dia itu Allah kita yang besar. Dikatakan janganlah takut. Jangan kita takut. Dikatakan akulah yang menolong engkau. Ada satu jaminan kepastian baik di dalam keluarga kita. Di dalam pergumulan usaha kita. Pergumulan di dalam studi kita. Dan juga pergumulan dalam pelayanan kita. Saya yakini juga firman Tuhan ini. Janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Kalimat ini sebenarnya Tuhan ingatkan kita bahwa kamu tidak bisa tanpa aku. Dan kamu punya keterbatasan di dalam hidupmu. Kalimat ini sebenarnya mengingatkan beberapa hal ini. Pertama bahwa dia berkata hanya dia yang sanggup menolong kita. Dan kita pasti punya keterbatasan di dalam segala sesuatu yang ada. Untuk itu yakinilah bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika terjadi hal itu maka Nabi Elia juga berdoa kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa hanya Tuhan yang sanggup memulihkan anak janda ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, sungguh-sungguh karena rencana Tuhan ini terjadi dalam peristiwa ini, maka Tuhan pun juga mendengar dan menjawab. Dikatakan di situ bahwa Tuhan mendengar permohonan doa dari Elia ini. Dan apa yang terjadi, anaknya sembuh. Dan dia kembali kepada ibunya lagi. Dengan satu kesimpulan di situ bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Apapun pergumulan kita hari ini. Apapun permasalahan kita hari ini. Mungkin kita berkata, Tuhan mengapa engkau mengatur keadaanku, hidupku seperti ini. Mungkin kita sedang bergumul hari ini, kenapa Tuhan memberikan keadaan seperti ini. Mungkin kita sedang sedih dan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau mengatur keadaan hidupku seperti ini. Sama dengan janda ini kita belajar bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Kalau Tuhan sudah merencanakan kehidupan kita, keluarga kita, yakinilah Tuhan itu ada. Dan dia berkata, aku ini Tuhan Allahmu. Artinya apa? Jalanilah hidup ini. Yakini bahwa kasih Tuhan itu ada bagi kita. Saya kutip di dalam Roma 11 ayat 33. Di situ dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya.
Artinya bahwa hikmat kekayaan Tuhan itu luar biasa. Pengetahuannya itu Bapak Ibu kita tidak bisa menyamai dan kita tidak bisa mencapainya. Tetapi yang terjadi hal ini adalah keputusan-keputusannya dan segala rencananya. Itulah yang akan terjadi dan terbaik di dalam hidup kita. Di dalam poin ini saya katakan bahwa janda Sarfat baru mengakui bahwa di dalam peristiwa yang ada itu dia berkata, sungguh hari ini, sekarang ini aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Kita juga harus sampai di titik ini. Saya yakin Bapak Ibu pengalaman-pengalaman kita di dalam Tuhan pasti ada hal momen-momen yang mengagetkan kita. Yang juga akan memberikan sebuah kekuatan bagi kita. Saya yakin pasti ada perjalanan itu bagi kita. Tapi saya yakin dalam bagian ini Tuhan mau kita tetap meyakini hal ini. Seperti janda Sarfat berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Janji Tuhan bukan palsu. Janji Tuhan ya dan amin. Yakinilah Tuhan tahu waktu yang terindah bagi hidup kita. Pergumulan dalam keluarga kita harus kita terus selesaikan bersama dengan Tuhan. Jangan kita menyerah, tetapi terus berikan yang terbaik di dalam Tuhan. Sebagai implikasi dengan cepat bahwa kasih Allah tidak dibatasi oleh siapapun. Ya, Tuhan menjangkau janda ini sekalipun di luar Israel dia tidak percaya, tetapi itulah kasih Tuhan. Sama juga seperti kita dulu, bahwa kita di luar Allah, tetapi dengan anugerahnya dia ambil kita, dia berikan anugerah bagi kita. Yang kedua, kita harus tetap setia melayani Tuhan dengan tulus ikhlas seperti janda tadi, dan percayalah pertolongan Tuhan sungguh ada. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.